Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahmi dengan NIM D1B1211365. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat. Yang pertama yang perlu diketahui yaitu definisi obat. Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Kemudian di mana sih tempat pembelian obat itu? Obat dapat diperoleh dari beberapa tempat. Di antaranya yaitu yang pertama apotik, kemudian toko obat berizin, kemudian klinik dan rumah sakit. Selanjutnya penandaan obat. Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya pada kemasan obat dan brosur atau leaflet. Adapun hal yang harus diperhatikan pada saat membeli obat adalah memperhatikan isi dari penandaan. Di antaranya yang pertama, nama obat dan zat aktif. Kemudian yang kedua, logo obat. Pada kemasan obat terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu seperti obat bebas terbatas, dan obat keras. Pada slide ini ditunjukkan logo berdasarkan beberapa golongannya. Yang pertama, golongan obat bebas dengan logo lingkaran warna hijau dengan garis tepi warna hitam, yang merupakan obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian yang kedua, obat bebas terbatas dengan lingkaran warna biru dengan garis tepi warna hitam, yang merupakan obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu obat keras dengan lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K di dalamnya, yang artinya obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu obat narkotika dengan logo lingkaran putih dengan garis tepi warna merah dengan tanda tambah di tengahnya, yang artinya obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu nomor izin edar atau nomor registrasi. Hal ini untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Kemudian batas kadaluarsa atau expire date adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas ED, produsen tidak boleh menjamin kualitas produk tersebut. Kemudian kemasan obat. Kondisi kemasan obat adalah keadaan baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Kemudian selanjutnya nama dan alamat industri farmasi. Kemudian indikasi yaitu khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Kemudian yang terakhir, efek samping dari obat. Yang efek samping dari obat ini adalah efek yang tidak diinginkan, mungkin terjadi setelah minum obat pada takaran lazim, misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu penyimpanan obat. Yang pertama yaitu baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Kemudian yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Dan yang keenam, kunci lemari penyimpanan obat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai obat pada kesempatan kali ini. Terima kasih.